namanya universal coverage area, ya. Artinya semua masyarakat yang ada di Indonesia hampir, katakanlah hampir 100%, ya, 99% itu sudah tercover BPJS, ya, baik itu BPJS Mandiri, BPJS yang ditanggung oleh pemerintah maupun BPJS yang ditanggung oleh badan-badan usaha. Itu peran pemerintah dalam memastikan hak pelayanan kesehatan bagi warga negara di Indonesia. Dan yang terpenting adalah kesuksesan dalam bidang kesehatan yang tadi disampaikan adalah alokasi anggaran, ya. Ini juga sangat menentukan dalam memastikan bahwa benar-benar kualitas dari pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia ini benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut. Oke, baik. Mungkin saya akan jawab pertanyaan dari Irzan. Tadi Irzan nanya kan tentang apa hak atas kesehatan dianggap sebagai hak asasi manusia. Jawabannya, dari kesehatan adalah fondasi bagi kehidupan yang bermartabat. Tanpa kesehatan, seseorang sulit untuk menikmati hak-hak lainnya seperti hak untuk bekerja, pendidikan, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Apakah sudah terjawab, Irzan? Sudah terjawab, Asmi. Pertanyaan yang berikutnya, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan hak atas kesehatan? Jawabannya, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan hak atas kesehatan. Yang pertama, kesenjangan ekonomi. Banyak negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia, menghadapi keterbatasan sumber daya untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai. Selanjutnya ada korupsi. Korupsi dalam sektor kesehatan dapat mengurangi kualitas layanan dan mempersempit akses masyarakat terhadap pelayanan yang layak. Selanjutnya pandemi. Situasi pandemi seperti COVID-19 menekan sistem kesehatan global dan memperburuk akses terhadap perawatan kesehatan, terutama di komunitas rentan. Apakah sudah terjawab, Dimas? Sudah, terima kasih. Ya, 3 pertanyaan sudah dijawab, ya. Tantangan dalam hal hak mendapatkan kesehatan, ya. Tentu kalau di Indonesia yang sangat berpengaruh apa? Tantangan dalam apa namanya, penerapan hak pelayanan kesehatan. Yang paling utama apa? Ada yang bisa kasih gambaran? Alifa? Apa menurut Alifa tantangannya untuk di Indonesia dalam penerapan hak kesehatan, hak untuk mendapatkan kesehatan? Bapak, saya izin menjawab. Oke, sebentar, Erna. Alifa, gimana? Alifa, suara saya kedengaran? Sebentar, Pak. Oke.
Oke, sudah cukup sebentarnya langsung. Ayo, Alifah. Mungkin ini bukan Pak, apa keterbatasan infrastruktur. Oke, nggak apa-apa. Selain keterbatasan Terus ada infrastruktur. kesenjangan tenaga medis, Oke, keterbatasan anggaran, terus yang terakhir ada kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kurangnya pendidikan dan kesadaran oke. kesehatan. Ya, itu adalah bagian-bagian dari tantangan juga. Oke, Erna, terima kasih Alifah jawabannya. Korupsi mungkin, Pak. Saya mungkin contohnya itu kayak beberapa obat ada yang dipalsuin dan itu bisa membahayakan nyawa. Terima kasih, Pak. Oke, terkait dengan pengadaan obat-obatan ya, penyalahgunaan obat-obatan itu bisa juga sebagai tantangan ya. Dalam secara umum, tantangan yang dihadapi di Indonesia ini adalah terkait dengan kondisi demografi ya. Demografi artinya jumlah penduduk yang ada di Indonesia ya itu bermacam-macam di tingkat perkotaan, di tingkat pusat, ya di tingkat daerah, di tingkat pelosok ya ataupun di pedesaan. Itu juga menjadi satu tantangan ya bagi penyelenggara pemerintah untuk memberikan hak kesehatannya ya dengan kita berpulau-pulau ya ini akan mempengaruhi ataupun menjadi satu tantangan tersendiri dalam mengakses pelayanan kesehatan bukan berarti tidak bisa ya. Di samping itu juga kondisi geografis di Indonesia ya ada yang seperti yang saya bilang tadi karena ada yang di kepulauan, pulau besar ya, pulau terpencil ini juga akan berdampak dalam akses pelayanan kesehatan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari teman-teman semua. Saya coba simpulkan dari materi yang sudah didiskusikan pada siang hari ini. Semua bisa melihat tampilan di layarnya masing-masing ya. Tentang hak asasi manusia. Yang pertama kita harus memahami dulu tentang apa sih pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri, ya. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Kita harus memahami apa itu sih hak, apa itu asasi, ya. Nah, di dalam pengertian HAM itu sendiri terkait dengan hak. Hak itu adalah sesuatu yang melekat di dalam diri, ya. Hak itu bisa juga merupakan satu kewenangan, ya, ataupun kekuasaan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Teman-teman mempunyai hak mau ikut kuliah di materi ini ataupun tidak, itu adalah satu hak, ya, satu hal yang melekat di dalam diri. Ya, teman-teman mau kuliah di Urindo itu adalah hak, ya. Mau makan, mau tidur, itu adalah sesuatu hal yang benar dan melekat di dalam diri. Itu adalah hak, ya. Hak untuk dicintai maupun mencintai, hak untuk merdeka, ya, hak untuk belajar dan lain sebagainya. Itu merupakan satu hak yang melekat di dalam diri kita. Nah, terkait dengan asasi itu adalah sesuatu yang bersifat mendasar ataupun fundamental, ya. Kita hidup itu merupakan satu asasi ya yang pokok fundamental, makan, minum ya, berpendidikan, mendapatkan satu kesehatan itu merupakan satu hal yang mendasar ataupun pokok. Itu pengertian dari hak dan asasi. Nah, di dalam hukum
hak asasi manusia di Indonesia itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya, pasal 1 dan pasal 9. Silakan teman-teman baca apa saja yang termaktub ataupun yang ada di dalam pasal 1 dan sampai pasal 9 tersebut. Ini nanti akan saya jelaskan, saya sampaikan di akhir slide ini. Nah, pengertian HAM itu sendiri merupakan hak yang melekat ya, hak dasar yang melekat pada setiap manusia ya, tidak melihat perbedaan ya dari jenis kelamin ya, bahasa, agama maupun politik ya, keluarga kenegaraan ya, kaya ataupun miskin, kelahiran ya, itu tidak membeda-bedakan terhadap hal tersebut. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ya, itu menjelaskan bahwa HAM atau hak asasi manusia merupakan seperangkat hak ya yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, ya, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu pengertian HAM di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, konsep hak asasi manusia itu sendiri berawal dari lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia di PBB pada 10 Desember 1948 ya, di mana di dalam deklarasi HAM di PBB tersebut mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan ya, baik itu hak hukum, hak sosial, hak ekonomi maupun hak dalam pembangunan. Nah, hak asasi itu bersifat universal, ya. Hak asasi manusia bersifat universal, maksudnya adalah berlaku dimanapun, ya, kapanpun, ya, untuk siapapun dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Ya, itu arti dari hak asasi manusia bersifat universal. Nah, di dalam hak asasi manusia itu ya ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama, hak asasi pribadi, ya, personal rights. Di mana hak asasi pribadi ini kita bisa melakukan kebebasan berpendapat ya di dalam undang-undang ya, Pancasila ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya, mengatur ya ataupun menjelaskan tentang kebebasan berpendapat, memeluk agama ya, melakukan aktivitas ya, tidak ada pelarangan. Itu adalah hak pribadi. Yang kedua, hak asasi atas ekonomi. Artinya kita bebas untuk memiliki sesuatu ya, memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki sepatu, ya, ataupun membeli ini, membeli itu, menjual ini, menjual itu. Namun tetap ada aturan-aturan yang harus diikuti ataupun dipatuhi dalam pelaksanaan hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak asasi politik, ya, hak asasi politik atau political rights, ya. Ini adalah peran serta atau partisipasi kita sebagai warga negara dalam pemerintahan yang yang kemarin kita telah mengikuti proses pesta demokrasi dalam pemilihan presiden. Nah, nanti di tanggal 27 November kita juga akan melakukan hak asasi kita, melaksanakan hak asasi politik. Ya, Pak, saya nggak mau memilih. Nah, itu hak asasi. Ya, memilih ataupun tidak memilih itu adalah keputusan pribadi, ya, hak asasi pribadi. Ya. Yang berikut adalah hak asasi hukum, ya, artinya diperlakukan sama dalam hukum, ya, tidak membedakan karena dia orang kaya, karena dia orang miskin, karena dia pejabat, ya. Perlakuan yang sama dalam pemerintahan maupun hukum, ya, rights of legal equality. Namun pada pelaksanaannya ataupun implementasi di lapangan sering kita menemukan hal-hal yang berkaitan dengan tidak sama dalam
perlakuan hukum. Ya, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi antara si kaya dan si miskin, ya, pejabat ini dengan masyarakat biasa, ya, itu adalah real yang terjadi di lapangan. Namun di dalam hak asasi manusia, hak asasi hukum itu tetap mendapatkan hal yang sama setiap warga negara. Yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan, ya, artinya memperoleh jaminan pendidikan. Nah, yang tadi ada pertanyaan bagaimana pendidikan itu dapat bagaimana hubungan atas kesehatan dan pendidikan dalam konteks pencegahan penyakit, ya. Dengan memperoleh jaminan pendidikan dan kesehatan yang baik, ya, kita mampu mengembangkan derajat kesehatan yang yang lengkap dan baik. Nah, yang berikut adalah hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan ataupun procedural rights, ya, artinya mendapatkan perlakuan dalam tata cara peradilan, ya, hak perlindungan, ya, terhadap penangkapan, penahanan, penyitaan maupun penggeledahan. Ya. Nah, di dalam bidang kesehatan, hak-hak apa saja tadi sudah disampaikan oleh kelompok penyaji, ya, di antaranya adalah hak untuk sehat. Ya, semua warga negara Indonesia diatur di dalam undang-undang, ya, untuk mendapatkan kesehatan secara layak dan baik. Di samping itu juga mudah mengakses pelayanan kesehatan, ya, bisa. Walaupun dia masyarakat, katakanlah tinggal di Jakarta, dia pergi ke daerah Yogyakarta, itu tetap dapat mudah mengakses pelayanan kesehatan. Dia bisa berobat di mana-mana. Jadi tidak ada pembedaan ataupun tidak ada kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Dan juga tidak ada diskriminasi, ya, antara si kaya, si miskin, ya, antara kulit, jenis kelamin, itu tidak ada. Semuanya berhak untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara layak. Di samping itu juga hak memilih untuk penyedia layanan. Ya, kita bebas memilih fasilitas pelayanan kesehatan dan berpartisipasi dalam kebijakan kesehatan publik. Tadi juga ada pertanyaan bagaimana peran masyarakat, ya, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam program kesehatan. Kita juga punya hak, ya, hak kita untuk berpartisipasi dalam kebijakan kesehatan publik. Ya, teman-teman nanti yang mungkin konsentrasi di kebijakan kesehatan administrasi kebijakan AKK, ya, administrasi kebijakan kesehatan. Nah, ini bagaimana merancang satu pola dalam pelaksanaan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang berikut, ya, hak dalam bidang kesehatan adalah hak akses kontrasepsi, ya, penggunaan alat-alat kontrasepsi, kekerasan seksual, ya, ini merupakan hak dalam bidang kesehatan. Ya, nanti secara rinci bisa kita jelaskan atau diskusikan bagi teman-teman yang bertanya. Nah, hak atas kesehatan ini juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ya, tentang kesehatan, di mana di dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa kesehatan itu merupakan keadaan sehat, ya, baik secara fisik, jiwa maupun sosial, ya, tidak hanya sekedar terbebas dari penyakit, ya, untuk memungkinkannya hidup lebih produktif. Itu hak atas kesehatan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, hak atas kesehatan itu meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang lebih sehat, ya, lebih baik, pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, serta perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Ini termuat di dalam pasal 25 Universal Declaration of Human Rights di PBB. Nah, dalam hak asasi
di sini juga ada hak dan kewajiban dalam profesi. Ya, di sini berkaitan dengan hak yang harus didapatkan oleh setiap orang, ya, yang memiliki profesi, khususnya dalam profesi kesehatan. Dan hak tersebut diatur di dalam undang-undang dan diatur dalam satu peraturan, ya, dan lain sebagainya. Dan hak tersebut diperoleh setelah memenuhi satu kewajiban. Ya, tentu misalnya kita sarjana kesehatan masyarakat, kewajiban kita adalah mengikuti proses pendidikan dan mendapatkan apa namanya tanda registrasi bahwa kita layak menjadi sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Ya, jadi hak itu diperoleh setelah memenuhi satu kewajiban. Nah, kode etik profesi dalam melindungi hak asasi manusia, ya. Hak asasi manusia dalam kode etik kedokteran, ya, di situ membahas tentang hak untuk hidup, bebas dari diskriminasi, siksaan, dan juga kekejaman, bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi maupun tidak pantas, ya. Nah, di dalam bidang kedokteran, bidang medis, ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan pertolongan. Pertama, kegawat daruratan, ya, itu tidak bisa kita kategorikan sebagai siksaan ataupun kekejaman. Nah, hak dan kewajiban profesi kesehatan ini juga tertuang, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di pasal 273 ayat 1A. Ya, di sini menjelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya, ya, jadi berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, maupun standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Ya, itu hak dan kewajiban sebagai profesi di bidang kesehatan. Ya. Demikian kesimpulan yang bisa saya tambahkan pada pertemuan kita pada siang hari ini. Ini ada tugas individu yang bisa teman-teman capture, ya, atau nanti materinya saya akan bagikan. Yang pertama adalah membuat ringkasan atau rangkuman, ya, tentang isi dari Undang-Undang Nomor 399 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, ya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, ya. Nah, ini silakan diringkas ataupun diambil rangkuman intisarinya tentang hak dan kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan. Silakan teman-teman baca di pasal berapa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga medis dan nakes. Ini penting teman-teman baca, ya, karena ini sebagai dasar hukum ataupun modal bagi teman-teman dalam melaksanakan profesi kesehatan masyarakat. Rangkuman ataupun ringkasan ini dibuat dalam bentuk huruf Time New Roman, font 12, dan dikumpulkan melalui email dengan subjek tugas individu ke alamat email rahmat_urindo@yahoo.com. Cukup jelas? Jelas. Cukup jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Sebelum saya tutup, saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan ketua kelas atau penanggung jawab mata kuliah untuk diambil gambar sebagai absensi. Yang mungkin teman-teman bisa on cam dulu semuanya. Baik.
gini semua ya, gini semua. Ya, silakan. 3, 2, 1. Next, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Next. Tidak, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nanti di-share ke saya screenshot-nya. Saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita bertemu kembali di minggu depan dengan tema yang berbeda. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bapak. wabarakatuh. Ya, ya. Terima kasih, Pak.